Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Iqbal dengan NIM 2119222. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pembahasannya mengenai pembelajaran akidah akhlak. Jadi, menurut saya, pengertian akidah akhlak adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sementara akhlak juga berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaqa, jamaknya itu akhlak, yang artinya tingkah laku atau perangai atau tabiat, atau juga disebut dengan watak moral, begitu berarti. Jadi akhlak ini merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dalam secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Adapun fungsi dari tujuan pembelajaran akhlak ini, yang pertama, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akhlak mulia peserta didik yang seimbang mungkin, yang telah ditanamkan terlebih dahulu di lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga. Selanjutnya, penyaluran peserta didik untuk mendalami akidah akhlak pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Adapun tujuan mempelajari akidah akhlak untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlak yang terpuji melalui pemberian dan membutuhkan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik tentang akidah akhlak Islam, sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta untuk melanjutkan pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi, adapun metode pembelajaran akidah akhlak, yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini sangat lazim digunakan untuk proses belajar mengajar, tidak berlebihan. Sekiranya katakan bahwa metode ceramah ini adalah metode yang sangat pertama kali sekali. Berdasarkan observasi di kelas, guru lebih sering menggunakan metode ini. Metode ceramah digunakan oleh guru mulai dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Nah, yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ini dilaksanakan pada materi-materi tertentu saja yang dianggap menarik untuk dibahas. Itu pun sifatnya tidak rutin, minimal 2 kali dalam 1 bulan. Karena metode ini hampir mendekati fungsi dan membuat metode tanya jawab. Yang terakhir, metode pemberian tugas. Pemberian tugas ini ada yang langsung dikerjakan di sekolah, seperti menjawab soal-soal latihan yang ada di buku, membuat rangkuman dan sebagainya, dan langsung diselesaikan pada waktu pelajaran tersebut. Dan ada juga pemberian tugas untuk dikerjakan di rumah oleh siswa. Pendekatan pembelajaran akidah akhlak. Jadi akidah akhlak ini mencakup yang pertama, keimanan. Keimanan ini yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, pengalaman. Jadi pengalaman ini mengkondisikan peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil pengalaman akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rasional. Rasional ini usaha untuk meningkatkan kualitas proses berhasil pembelajaran akidah akhlak dengan pendekatan dan memfungsikannya oleh peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran. Selanjutnya, emosional. Emosional ini upaya mengunggah perasaan emosi peserta didik dan menghayati akidah dan akhlak mulia sehingga yang lebih terkesan dalam jiwa peserta didik. Selanjutnya, keteladanan. Keteladanan ini membentuk pelajaran yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan, sebagai cerminan dari individu yang dimiliki oleh keimanan teguh dan berakhlak mulia. Yang terakhir, penilaian atau evaluasi hasil belajar.
Jadi penilaian ini yang pertama untuk dilakukan meliputi penilaian kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar peserta didik yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Yang kedua, penilaian kemajuan belajar merupakan pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu unit satuan dalam jenjang tertentu. Selanjutnya, penilaian hasil belajar akidah akhlak adalah upaya mengumpulkan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap suatu kompetensi. Jadi, kompetensi ini meliputi pengetahuan dan sikap ataupun nilai. Penilaian hasil belajar ini dilakukan sepenuhnya oleh madrasah yang bersangkutan. Jadi, hasil penilaian ini dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memasuki pembelajaran jenjang berikutnya. Penilaian terhadap rasa psikomotorik dengan tes perbuatan dengan menggunakan lempar tanaman dan instrumen lainnya. Penilaian hasil belajar akidah akhlak secara nasional dilakukan dengan mengacu kepada kompetensi dasar, hasil belajar, materi standar, dan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Jadi, teknik instrumen penilaian digunakan adalah yang dapat mengukur dengan tepat kemampuan dan usaha belajar peserta didik. Jadi penilaian dilakukan melalui tes dan non-tes. Yang terakhir, pengukuran terhadap efektif dapat dilakukan dengan menggunakan cara non-tes seperti skala penilaian, observasi, dan wawancara. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.